para alim, para ulama yang sangat kami hormati, seluruh jajaran takmir Masjid Agung Kabupaten Bangkalan yang kami hormati, seluruh jamaah Masjid Agung Bangkalan, baik dari kaum bapak maupun ibu yang kami hormati. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini, hari yang ke-12 di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan ini. Ini adalah suatu rahmat yang patut dan layak kita syukuri, karena banyak di antara sahabat, kerabat, dan teman kita yang sudah tidak berkesempatan lagi untuk beribadah Ramadan karena terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita juga masih diberi kesempatan untuk mengikuti Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk dan bimbingan beliaulah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi amalan membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Al-Quran sebagaimana ditakrifkan, didefinisikan oleh Kitab Ulumul Quran, yaitu karya Manak Qattan. Manak Qattan menyampaikan Al-Quran huwa kalamullahil munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, al-munazzal yang diturunkan ala nabiyyina Muhammadin, terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawati, yang membacanya itu dianggap bagian dari ibadah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karenanya Nabi dalam sebuah hadis menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca harfan min kitabillah, satu huruf saja dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan tadi itu dilipatkan menjadi 10. Artinya kalau kita membaca satu huruf saja dari huruf Al-Quran, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Itu bukan satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi dengan membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham atau tidak paham maknanya,
kita tetap mendapatkan pahala. Kenapa kita mengatakan demikian? Kata para penanya. Nabi menyampaikan alif lam mim. Adakah yang tahu maknanya? Alif lam mim dalam semua tafsir la ya'rifuhu illallah. Tafsirannya alif lam mim al-akhruful muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran itu la ya'rifuha illallah. Tidak ada yang tahu kepada makna huruf-huruf muqatta'ah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya paham tidak paham disimpulkan oleh para ulama, paham tidak paham terhadap maknanya yang ada dalam Al-Quran, kita tetap mendapatkan pahala. Satu huruf 10 kebaikan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, aku menurunkan beberapa bagian dari Al-Quran. Ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, yaitu ayat-ayat yang menjadi shifaa'un, menjadi obat, wa rahmatun dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Wala yazidudz zalimina illa khasara, dan ayat tersebut la yazidudz zalimina illa khasara, bagi orang-orang zalim tidak berarti kecuali semakin menambah kerugian bagi mereka. Masyiral muslimin rahimakumullah, jika kita membuka penafsiran para ulama, kita coba buka tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa ulama membagi kata syifa dalam ayat tersebut. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un, aku turunkan beberapa bagian dalam Al-Quran itu sebagai obat. Syifa di sini diartikan ada kalanya syifaa'un lil qulub, obat bagi hati, yaitu bisa menghilangkan kesyirikan, bisa menghilangkan kekufuran, menambah ketenangan, rahmah, menambah ketenangan bagi orang yang membaca. Ada juga ada bagian yang lain, yaitu syifaa'un minal amrad ad-dhahirah, obat bagi penyakit-penyakit yang zahir. Jadi bukan hanya obat bagi penyakit hati, tetapi juga obat bagi penyakit-penyakit yang zahir, seperti yang pernah dialami oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ketika suatu saat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri diutus oleh Nabi dalam sebuah misi peperangan dengan membawa tentara salasina raqiban, 30 orang yang menunggangi kuda atau menunggangi onta. Di tengah perjalanan ternyata kehabisan bekal. Dia berhenti di sebuah perkampungan dan kehabisan bekal. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri kemudian minta kepada orang-orang kampung agar mereka memberikan makan suguhan kepada rombongan yang dibawa oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Ternyata orang-orang sekitar kampung itu menolak dan tidak mau memberikan makanan kepada rombongan Abi Sa'id Al-Khudri ini. Terpaksa mereka puas dengan keadaan. Tiba-tiba ada sebuah kejadian, pimpinan di daerah desa tersebut tersengat kalajengking. Tersengat kalajengking dan tidak ada yang bisa mengobati. Kemudian ada beberapa perwakilan yang minta kepada rombongan Abi Sa'id Al-Khudri
dan bertanya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Adakah di antara rombongan kalian ini orang yang bisa mengobati? Kemudian Nabi Sa'id Al-Khudri mengacungkan tangannya, saya bisa mengobati, tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Kalian harus memberikan upah kepada saya. Siap, kami akan memberikan 30 kambing kepada kalian. Akhirnya terjadi kontrak. Kalau sembuh nanti akan diberikan 30 kambing. Lalu Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri membacakan Fatihah 7 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 7 kali. Dan ternyata orang yang pimpinan mereka yang tersengat kalajengking tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri bukan hanya diberi 30 kambing, tetapi mereka rombongan ini diberi jamuan oleh orang-orang kampung tersebut dan juga diberi 30 kambing tersebut. Mereka makan dan 30 kambing dibawa pulang, lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kejadian ini, dan Nabi Muhammad tidak menegur dan tidak menyalahkan tindak perilaku dari Abi Sa'id Al-Khudri, berarti dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi Muhammad bertanya, dari mana engkau tahu wahai sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Fatihah bisa menyembuhkan penyakit Abi Sa'id Al-Khudri? Dari keyakinan kami wahai Rasulullah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Para sahabat menjadikan Al-Quran sebagai amalan keseharian. Dalam beberapa catatan kitab dikatakan diantaranya Lataiful Isyarah karya Ibnu Rajab, dikatakan bahwa beberapa para sahabat Nabi ini ada yang membiasakan hatam Al-Quran 3 hari sekali. Ada sahabat para Nabi ini yang hatam 4 hari sekali. Itu sahabat Abu Darda dalam catatannya. 4 hari sekali Abu Darda, sahabat Abu Darda ini hatam. Ada yang 5 hari atau 6 hari sekali sahabat Alqamah dan sahabat Al-Aswad, menjadikan amalan ke setiap harian. Kemudian ada yang banyak di antara mereka justru 7 hari sekali, di antaranya sahabat Utsman, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Tamim, sahabat Urwah. Ada yang membiasakan 7 hari sekali, yang banyak 7 hari sekali. Tetapi dalam catatan Ibnu Rajab dalam Lataiful Isyarah, dimakruhkan kata beliau hatam kurang dari 3 hari. Kenapa? Karena berarti tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin. Karena kita juga punya tanggung jawab. Nasibun minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya. Sehingga kita juga harus beramal sosial dan lain sebagainya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kadangkala kita tidak menghatamkan, tetapi kita tetap menjadikan Al-Quran sebagai amalan keseharian. Kita ambil bagian-bagian yang ada dalam Al-Quran, tetapi itu merupakan amalan keseharian kita. Mungkin kita mengambil surat-surat tertentu bagi kita, surat Al-Mulk, surat Yasin, surat Waqiah, surat Kahfi dan lain sebagainya. Surat Al-Mulk umpamanya, itu adalah sebuah catatan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, yu'tar rajulu fi qabrihi fayu'ta rijlahu. Nanti ketika orang ini sudah meninggal, setelah dikubur, ditinggalkan oleh keluarganya, didatangi si mayit ini oleh 2 malaikat.
malaikat mungkar dan malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir fayu'ta rijlahu. Malaikat mungkar nakir datang dari sisi kaki orang yang meninggal tersebut. Kemudian fatakulu, kakinya akan berkata, laisa lakum ala ma kibali sabil. Anda tidak bisa lewat, tidak bisa menembus melalui arah saya, yaitu kaki. Kana yaqra'u al-muluk, orang ini membaca surat al-muluk. Kemudian malaikat mungkar nakir mendatanginya dari sisi yang lain, dari sisi tangannya. Tangannya pun berkata demikian. Didatangi dari sisi kepalanya, maka kepalanya juga tetap mengatakan demikian. Laisa lakum ala ma kibali sabil. Tidak ada jalan bagimu malaikat untuk bisa menembus saya dari arah ini, karena dia kana yaqra'u surat al-muluk, dia membaca surat al-muluk. Fahiyal mani'atu tamna'u adzabal qabri. Surat al-muluk adalah surat yang bisa mencegah seseorang dari siksa kubur. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan demikian. Inilah barangkali yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-siyamu wal Qur'ani yashfa'an, bahwa puasa dan Al-Qur'an ini kelak akan memberikan syafaat. Yaqulu siyam, puasa akan mengatakan, ya Rabbi mana'tuhu anit ta'ami wasyahawat bin nahar fasaffi'ni fihi. Wahai Tuhan, aku telah mencegah orang tersebut dari makanan dan syahwat sepanjang hari. Fasaffi'ni fihi, maka berilah kesempatan bagi kami untuk memberikan syafaat kepadanya. Yaqulul Quran, Quran akan mengatakan demikian. Mana'tuhun nauma bil laili, aku telah mencegah orang tersebut, menahan dari tidur di malam hari karena dia membacaku. Fasaffi'ni fihi, maka berilah kesempatan kepadaku wahai Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut. Fayusaffi'ani, kata Nabi, puasa dan Al-Quran tersebut kemudian diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang bersangkutan. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya mari kita jadikan Al-Quran ini menjadi bagian dari amalan keseharian kita. Berapa yang kita bisa untuk dijadikan wirid amal keseharian? Mungkin berapa baris, mungkin kalau bisa seperempat juz, setengah juz, atau 1 juz, atau bahkan kita membiasakan menghatamkan Al-Quran beberapa hari sebagaimana yang dibiasakan oleh para sahabat. Kita tinggal memilih, yang penting kita harus ada usaha bahwa kita menjadikan Al-Quran sebagai amalan, bukan hanya sebagai amalan bacaan, tetapi juga menjadikan amalan keseharian yang menjadi ruh dari perbuatan-perbuatan kita keseharian, yang menjadi inti dari Al-Quran kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menjadikannya, insya Allah kebaikan-kebaikan akan banyak datang kepada kita, karena memang itu yang dikatakan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang mau belajar membaca Al-Quran wa 'allamahu, dan mau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kita serahkan kepada moderator.
panjang-panjang untuk menyampaikan beliau. Ini